Ya, agama Islam itu sangat adil. Ya, sangat adil. Maka tidak ada hukum lebih adil daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan syariat Islam ini syariat yang sangat mulia. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis berkaitan tentang masalah jinayat, tindak pidana. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajarain fasa'aluha man sana'a biqi hadha fulanun hatta dhakaru yahudiyan fa'awma'at برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang budak perempuan didapati kepalanya dihimpit di antara dua buah batu sehingga robek. Lantas orang-orang bertanya, siapa pelakunya? Apakah si fulan atau si fulan? Hingga mereka menyebutkan nama orang Yahudi. Lalu budak perempuan itu menganggukkan kepalanya. Kemudian orang Yahudi tersebut pun ditangkap dan mengakui perbuatannya. Maka Rasulullah pun memberikan instruksi agar kepala Yahudi itu dirobek di antara dua batu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun lafaznya tertera di dalam riwayat Muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan ya, tentang peristiwa ya, bahwasanya ada seorang budak wanita yang mana budak wanita ini dilakukan kezaliman oleh orang Yahudi. Ya, ada seorang budak wanita dilakukan kezaliman oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini ya merobek kepala budak wanita ini dengan batu. Jadi dihimpit kepalanya dengan dua batu, akhirnya kepalanya robek. Ya. Kemudian ditanya kepada budak wanita ini, sahabat bertanya siapa yang melakukan demikian. Maka disebutkan fulan sampai mereka menyebutkan orang Yahudi. Maka wanita ini mengangguk-ngangguk ketika disebut fulan orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu pun ditangkap dan diqasos oleh Nabi SAW. Dan ternyata di kelanjutannya di dalam hadis ini, orang Yahudi itu ditanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Ternyata dia ingin mengambil harta atau perhiasan yang dimiliki oleh budak tersebut. Kemudian dia lukai budak tersebut, kemudian akhirnya budak ini pun meninggal. Ya, budak yang dia himpit dengan dua batu sampai sobek kepalanya, budak wanita ini pun meninggal. Akhirnya pun Yahudi ini dikisas oleh Nabi SAW dengan kisas yang sama. Ya.
Berdasarkan ini, para ulama menjelaskan bahwasanya ketika ada seseorang melakukan sebuah kejahatan pada seorang wanita, maka dia tetap diqisas. Karena derajat wanita itu sama dengan derajat laki-laki, ya. Karena orang jahiliyah dulu mereka merasa laki-laki lebih mulia, ya, lebih hebat, lebih kedudukannya lebih tinggi daripada wanita, sehingga mereka melecehkan kaum wanita. Di dalam Islam tidak. Ya, laki-laki dan wanita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Islam, jika ada seorang laki-laki melakukan jinayah, melakukan kezaliman terhadap seorang wanita, maka hukumannya sama. Kalau laki-laki membunuh wanita, maka juga hukumnya diqisas, dibunuh. Ya, tidak hanya wanita saja yang membunuh laki-laki, ya. Laki-laki yang membunuh wanita juga diqisas di dalam agama Islam. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW mengqisas orang Yahudi ini dengan cara seperti dia membunuhnya. Ya, ketika orang Yahudi ini ya membunuh wanita ini dengan cara dia disobek kepalanya, dihimpitkan dengan 2 batu, maka Nabi pun melakukan demikian cara mengqisasnya. Maka ini berdasarkan keumuman ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was sinna bis-sin wal juruha qisas. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, ya, dan luka pun ada qisasnya. Maka berdasarkan ini, para ulama mengatakan seseorang itu diqisas sesuai dengan cara dia membunuh orang tersebut. Maka Nabi SAW mengqisas orang Yahudi ini sesuai dia dengan cara dia membunuh seorang wanita budak tersebut. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW beliau tidak serta-merta langsung mengqisas orang Yahudi ini akibat pengakuan seorang wanita budak ini. Tetapi Nabi SAW, ya, para sahabat memanggil orang Yahudi tersebut, kemudian dia mengakui atas perbuatannya. Maka ini adalah bukti. Karena apa? Karena di dalam Islam seseorang tidak, ya, dia tidak bisa menuduh orang tersebut berdasarkan pengakuan seseorang. Dia harus mendatangkan bukti. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kata Nabi SAW, jika terjadi sengketa antara 2 orang atau lebih, maka kata Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mengaku-ngaku terhadap suatu hal tersebut, dia harus mendatangkan bukti. Dan orang yang mengingkari, maka dia harus bersumpah. Maksudnya gimana? Kalau misalnya saya, ya, mengatakan kepada si fulan, kamu punya utang sama saya 10 juta. Terkejut orang, "Weh, apa lu utang lawan pian?" Pokoknya ada ikam berutang lawan aku 10 juta. Sekarang saya ini mengaku, ya, bahwasanya si fulan punya utang 10 juta dengan saya. Sedangkan si fulan ini mengingkari dia punya utang, dan rata-rata orang berutang biasanya lupa. Ya. Maka si fulan ini mengingkari, ya, enggak pernah saya berhutang dengan Anda. Taib. Saya yang menuduh dia punya utang, maka di dalam Islam saya harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Orang ini berhutang. Oh, buktinya ada, dia tanda tangan hitam di atas putih. Buktinya ada videonya, ada rekamannya misalnya. Maka ini adalah salah satu bagian dari bukti. Maka ketika saya mengaku-ngaku orang itu punya utang sama saya harus mendatangkan bukti. Kalau bukti itu kuat, dinilai oleh hakim, maka orang tersebut harus membayar utangnya. Manakala saya tidak bisa mendatangkan bukti,
Saya katakan, "Fulan, kamu terutang sama 10 juta." Kata dia, "Tidak, saya tidak punya utang." Kemudian saya diminta oleh hakim, al-qadi untuk mendatangkan bukti. Saya tidak bisa mendatangkan bukti tersebut. Di dalam Islam, orang yang mengingkari, ya, kemudian dia mengingkari, maka dia harus bersumpah. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwasanya saya tidak memiliki utang dengan si fulan. Maka ketika dia bersumpah dengan nama Allah, saya tidak memiliki utang dengan si fulan, maka dia bebas dari semua tuntutan. Dia bebas dari semua tuntutan. Kenapa? Karena yang menuntut ini tidak bisa mendatangkan bukti. Maka orang itu sudah bersumpah, karena dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Orang tersebut tidak memiliki sangkut menyangkut tentang masalah utang piutang. Ya. Makanya kata Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, maka ketika orang itu mendatangkan bukti dan buktinya kuat, maka dugaannya benar, tuduhannya benar. Tetapi jika dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang dituduh harus dia bersumpah agar dia terlepas dari tuduhan tersebut. Ya. Oleh karena itu di dalam Islam ya penting kita dalam segala hal apa saja, baik itu kegiatan muamalah, kegiatan apa saja harus disertakan bukti, baik itu dalam saksi atau dalam bentuk tertulis, karena seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jika kalian berutang piutang ya pada suatu masa tertentu pembayarannya, faktubuh, maka tulislah kata Allah. Maka tulislah kata Allah. Kenapa? Karena tulisan itu bukti seseorang kalau terjadi sengketa. Oleh karenanya di dalam Islam itu dianjurkan apa saja, Anda bermuamalah apa saja harus mendatangkan bukti, harus bukti. Ini kada nyaman Ustaz teh. Ini kawan ulun bahari apa macam. Ya, enggak, sunnahnya Anda ketika ada orang berhutang, ada orang bertransaksi, pakai bukti. Ya, itu sunnahnya demikian. Kenapa? Karena manusia itu tidak dijamin. Ya, tidak dijamin, tidak ada yang bisa menjamin manusia. Orang itu selalu berada keistiqomahan. Makanya kata Nabi sallam, ya, di sini Nabi sallam tidak menghukumi orang Yahudi ini akibat kakuan wanita. Tetapi Nabi sallam mengkisah orang Yahudi ini ketika ditanya dia mengaku. Pengakuan orang yang berbuat zalim itu bukti yang paling kuat. Ya. Bukti yang paling kuat, dia mengaku atas perbuatan zalimnya. Itu bukti yang paling kuat mengalahkan bukti-bukti yang ada. Ya, maka orang Yahudi ini dia mengakui atas perbuatannya. Makanya dikisas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam hadis ini dijelaskan ya bahwasanya seorang qadi, seorang hakim itu ya tidak boleh dia menghukumi berdasarkan ilmunya. Gimana maksudnya? Seorang hakim atau seorang qadi itu ketika dia melihat perbuatan kejahatan, dilihat di depan matanya, misalnya dia mengetahui si fulan berzina di depan matanya, dia seorang qadi, dia melihat si fulan berzina dengan si fulana. Taib. Kemudian diadukan kepada dia qadi, boleh tidak dia menghukumi dengan ilmunya? Tidak boleh. Seorang qadi tidak boleh dia menghukumi dengan apa yang dia ketahui dari perbuatan kejahatan tersebut. Siapa yang menghukumi di sini? Dia harus berpindah kepada qadi yang lain. Qadi yang melihat dia menjadi saksi, hakim yang melihat dia menjadi saksi. Tapi dia tidak boleh menghukumi atas dasar kejahatan yang dia ketahui. Kenapa kata para ulama? Ya, karena pertama, ya, zaman itu semakin berganti generasi itu semakin rusak. Maka qadi pun juga demikian. Hakim-hakim pun tentu berbeda dengan hakim-hakim sebelumnya. Sehingga ketika kita katakan tidak boleh seorang hakim menghukumi dengan ilmunya untuk agar hakim itu tidak dituduh dia berpihak kepada yang ini. Agar hakim itu tidak dituduh dia berpihak kepada lawannya. Terjadi persengketaan misalnya. Orang misalnya sengketa fulan punya masalah dengan saya, masalah utang piutang. Dan hakim ini tahu dia orang ini punya masalah utang piutang. Dia tahu karena dia pada saat itu hadir di dalam akad transaksi tersebut misalnya. Maka ketika kita katakan hakim itu menghukumi dengan ilmunya,
maka nanti akan timbul tuduhan bahwasanya si hakim ini akan berpihak kepada salah satu orang yang bersengketa. Ya, maka ini kemudian kata para ulama ini sadduz zari'ah, menutup pintu agar qadi itu tidak disuap. Sehingga dia tidak menghukumi dengan ilmunya. Iya. Kapan qadi itu boleh menghukumi dengan ilmunya? Ya. Ketika orang yang bersengketa itu mendatangkan bukti. Saya tahu ini adalah orang yang salah. Saya tahu karena saya melihat kejadiannya. Tapi saya tidak boleh menghukumi dengan ilmu saya. Tetapi yang bersengketa itu mendatangkan bukti. Ketika dia mendatangkan bukti di hadapan saya, membawa di hadapan saya, ini mendatangkan bukti, pihak yang satu, pihak yang kedua mendatangkan bukti, sama-sama kuat buktinya. Buktinya sama kuat. Ini kuat, ini kuat. Sehingga qadi itu tidak bisa merajihkan antara bukti, maka di sini boleh dia menguatkan salah satu bukti dengan ilmunya. Ketika ya sama-sama bukti itu kuat di hadapannya. Kemudian juga para ulama menjelaskan seorang hakim, ya, hakim itu ya qadi dalam bahasa Arab. Ya, atau seorang hakim atau seorang qadi ini kalau ya dia tidak boleh menghukumi sesuatu yang dia tahu ini adalah salah, tetapi berdasarkan ilmunya kemudian dia hukumi berbalik. Contoh, saya tahu ini fulan ini yang salah karena saya melihat misalnya ada orang menabrak, saya tahu ini yang nabrak, ini yang salah karena saat itu saya di belakangnya, saya melihat, saya qadi misalnya, saya hakim melihat ini yang salah ini. Kemudian datang di hadapan saya bersengketa, yang satu tidak bisa mendatangkan bukti bahwasanya ini yang menabrak dia, dan saya tahu sendiri bahwasanya ini yang salah, tetapi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Apakah boleh seorang qadi itu menghukumi bahwasanya yang benar si fulan, Anda salahkan, tidak benar? Tidak boleh. Maka dia harus berlepas diri, maka dia harus mengganti qadi yang lain. Maka tidak boleh dia menghukumi atas sesuatu yang dia ketahui tapi berbeda, akibat lemahnya bukti yang didatangkan. Ya. Maka di sini Nabi SAW beliau ya menghukumi ya orang Yahudi ini diqisas akibat kakuan dia. Dia mengaku melakukan tindak pidana, ya. Maka diqisas oleh Nabi SAW sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini adalah bahwasanya bolehnya kita itu mengqisas orang kafir dhimmi yang membunuh seorang muslim. Kita katakan orang kafir yang kafir dhimmi, kafir muahad, ya, yang melakukan perjanjian, kemudian kafir musta'man yang meminta perlindungan keamanan, itu tidak boleh dibunuh. Dia dihukumi seperti kita, tidak boleh ditumpahkan darahnya, ya, tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi ketika dia melakukan tindak kejahatan seperti membunuh, ya, maka dia boleh diqisas. Sebagaimana seorang muslim ketika dia membunuh saudaranya juga diqisas. Seperti itu pula orang kafir dhimmi ketika dia melakukan kesalahan maka juga dia ditindak qisas, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu anna ghulaman li unasin fuqara qata'a udhuna ghulamin li unasin aghniya فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. Dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seorang anak laki-laki dari kalangan orang miskin memotong telinga seorang anak laki-laki dari keluarga kaya. Kemudian kasus ini diangkat kepada Nabi SAW. Namun beliau tidak menetapkan vonis apapun untuk anak kecil ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 3 imam ahli hadis dengan sanad yang sahih. Pertama, hadis ini menjelaskan sebuah peristiwa pada masa Nabi SAW. Ada seorang anak kecil, ya,
memotong salah satu telinga orang kaya. Ya, jadi telinga orang kaya dipotong oleh anak kecil. Kiapa cara memotongnya? Wallahu taala alam, enggak ada tahu. Ya, kiapa cara memotongnya enggak ada tahu. Tetapi ada anak kecil memotong ya telinga orang kaya. Kemudian ya, hal ini diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak kecil ini dari keluarga miskin, dari keluarga fakir yang tidak berada. Maka hal ini pun diangkat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan tidak diapa-apai anak kecil ini, dan juga tidak disuruh membayar dia. Bayar dia itu adalah bayar uang ya, yang telah ditentukan di dalam syariat ya. Berapa yang akan dibayar nanti kita pelajari ya. Dan Nabi tidak meminta juga dia kepada keluarganya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dia dikeluarkan para ulama. Hadis ini sebetulnya hadis yang memiliki iskal di kalangan para ulama, bermasalah. Kenapa? Karena anak kecil ini tidak dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya pun tidak membayar dia ya. Para ulama berusaha menjelaskan. Pertama, anak kecil kalau dia melakukan kejahatan ya, memukul orang dan semisalnya, maka dia tidak dihukum atas kejahatannya. Ya, misalnya ada bisi anak ya, lincahnya luar biasa, orang lewat ditawakinya. Ya, tawakinya pakai batu berdarah, ya apa macam. Taib. Anak kecil yang belum balik semacam itu, dia tidak kena tindak pidana, tidak dikisos. Ya, kenapa? Kenapa? Kata Nabi SAW, "Ufi al-qalamu an salasah." Pena itu diangkat dari tiga orang. Di antaranya an-sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik, maka dia tidak terkena hukuman ya, tidak terkena hukuman. Maka apa saja yang dilakukan oleh anak kecil dia tidak terkena hukuman. Taib. Seperti para ulama, kenapa anak kecil tidak terkena hukuman? Karena ya dia orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal. Setiap orang yang tidak berakal dia tidak kena hukuman di dalam syariat. Orang gila, ya ngamuk-ngamuk, memecahkan mobil orang, ya kemudian atau melukai orang. Di dalam Islam dia tidak kena hukuman. Kenapa? Karena hilang akalnya. Orang tidur misalnya, ya sidin ngigau, sekalinya istrinya ditendang di samping. Ya, akhirnya istrinya patah misalnya apa? Tangannya, karena dia ngigau. Dia tidak sadar. Ya, dia tidak sadar. Sidin ngigau kungfu kena istrinya di samping. Dan dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Apakah dia kena hukuman? Tidak kena hukuman di dalam Islam. Orang yang hilang akalnya itu tidak kena hukuman di dalam Islam. Termasuk di antaranya adalah anak kecil. Anak kecil ketika melakukan apa saja kesalahan tidak kena hukuman. Taib. Apakah walinya berdosa? Sebagian orang berkeyakinan ya, kalau anaknya melakukan perbuatan kesalahan, dosanya ke abahnya ditransfer. Ya. Atau dosanya ke orang tuanya ya, memecahkan rumah orang, oh berarti abahnya yang berdosa ini, transfer dosa. Apakah dosanya, perbuatan zalim yang dia lakukan ditanggung dosanya oleh bapaknya? Juga tidak. Orang tuanya tidak menanggung dosa. Taib. Apa yang ditanggung oleh orang tua ketika anak kecil itu melakukan kesalahan? Wali yang menanggung ini adalah menanggung pengganti rugi, mengganti rugi apa kerusakan yang dilakukan oleh anak kecil tersebut. Kalau seandainya dia melakukan kerusakan dalam barang orang, maka walinya mengganti, harus mengganti. Jangan kada mau mengganti, ini kan anak kecil kada paham jadi pian maafkan harus mengganti orang tuanya. Dia betul anak kecil kada paham, pian yang paham dipahamkan anak kecil ini. Ya. Maka orang tuanya harus mengganti. Dia bertanggung jawab kalau harta itu dirusak oleh anak kecil, maka walinya, bapaknya, ibunya, ya, siapapun jadi walinya bertanggung jawab terhadap harta yang dirusak oleh anaknya. Termasuk di dalam hal ini adalah kalau seandainya dia melakukan tindak kejahatan, ya, tindak kezaliman, ya, terhadap orang lain, dia memotong tangan orang misalnya, ya. Seperti kasus di sini adalah memotong telinga orang, ya, memotong telinga orang. Taib. Apakah orang tuanya juga harus dipotong telinganya? Tidak.
Tetapi di dalam Islam orang tuanya wajib mengganti ya dia harus bayar dia terhadap telinga yang dipotong tersebut. Ya. Tetapi masalahnya di sini Nabi SAW tidak menyuruh orang tuanya pun juga mengganti. Seharusnya dia mengganti, tapi Nabi di sini tidak menyuruh mengganti. Maka di sini iskal, di sini permasalahan di dalam hadis ini. Para ulama menjelaskan sebab kenapa Nabi SAW tidak menyuruh mengganti disebabkan karena keluarga tersebut fakir. Dia tidak memiliki harta untuk mengganti. Kalau disuruh bayar dia bayar apa? Tidak ada yang bisa dia bayar. Makanya kata para ulama sebab kenapa Nabi SAW tidak menyuruh mengganti orang ini karena dia fakir. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sehingga tidak bisa dikenakan hukuman. Dan ini persis terjadi pada kasus sahabat Nabi SAW yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah halaktu. Kata sahabat, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Kemudian sahabat ini 3 kali mengatakan, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Saya sudah binasa, wahai Rasulullah, saya sudah binasa. Kemudian Nabi bertanya, ma'ahlakaka, kata Nabi SAW, apa yang membinasakanmu? Kemudian orang ini mengatakan, waqa'tu ala imra'ati. Saya melakukan hubungan wahai Rasulullah ketika bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya menyuruh orang ini hal tu'tik raqabatan, ya. Kata Nabi sallallahu bisakah engkau membebaskan budak? Enggak bisa. Kata Nabi hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain. Mungkinkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata orang enggak bisa, sehari ini aja kata kau apalagi 2 bulan. Ya. Maka enggak bisa wahai Rasulullah, kata orang ini. Kemudian kata Nabi SAW, hatastati antut sittina miskina, apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang fakir miskin? Kata orang ini tidak bisa wahai Rasulullah. Ya. Akhirnya pun Nabi SAW menyuruh sahabat untuk mengambilkan ya kurma, ya 1 karung kurma, ya dikasihkan kepada orang ini. Kemudian orang ini disuruh oleh Nabi untuk membagi-bagikan kepada fakir miskin. Kemudian dia komplain lagi, wahai Rasulullah, di kota Madinah ini tidak ada yang lebih fakir kecuali saya. Masa orang fakir membagikan yang ini kepada yang lebih kaya daripadanya? Kemudian Nabi pun tertawa, kata Nabi, ambillah ini untukmu, kata Nabi SAW. Ya. Maka ini sama seperti kasusnya. Ya. Maka orang yang tidak memiliki harta maka tidak bisa diwajibkan apa-apa, karena tidak ada sesuatu yang bisa dia bayar dalam agama Islam. Makanya kata para ulama, kasus ini bukan Nabi SAW membeda-bedakan status antara orang fakir dengan orang kaya, pada asalnya sama di dalam Islam. Dia melakukan kejahatan harus ditindak. Tetapi kasus semacam ini, kejahatan yang dilakukan ini, kezaliman yang dilakukan ini berasal dari anak kecil. Berasal dari anak kecil dan dia berasal dari keluarga miskin. Anak kecil tidak kena hukuman dan keluarganya tidak bisa untuk membayar. Oleh karena itu Rasulullah SAW memaafkan ya kasus ini. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan ta'ana rajulan biqarnin fi rukbatihi faja'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal akidni faqal hatta tabra thumma ja'a ilayhi faqal akidni faqadahu ثم جاء إليه فقال يا رسول الله أرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل أرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. Dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu ta'ala anhu, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ada seorang laki-laki menikam kedua lutut seorang laki-laki lainnya dengan menggunakan sebuah tanduk. Lalu korban mengangkat kasusnya kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan. Kemudian kata Nabi SAW, biarkanlah aku membalas, biarkanlah, ya, orang ini mengatakan, biarkanlah aku membalasnya. Namun Nabi pun berkata, tunggu hingga engkau sembuh. Kemudian dia kembali datang kepada Rasulullah dan berkata, biarkanlah aku membalasnya. Maka pun beliau memberinya kesempatan untuk membalas beberapa waktu kemudian.
Dia kembali datang menghadap seraya mengadu, "Wahai Rasulullah, ternyata kakiku menjadi pincang." Kemudian beliau menjawab, "Bukankah dahulu kamu sudah aku larang agar jangan membalas hingga kakimu sembuh? Namun ternyata kamu tidak mengindahkannya, maka Allah pun tidak mengindahkanmu, dan batallah hukuman yang menyebabkan kakinya pincang." Sejak kasus itu terjadi, Rasul melarang pelaksanaan hukuman qisas yang mengakibatkan luka hingga korban benar-benar sembuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Daruqutni, dan Imam Daruqutni menghukumi hadis ini adalah hadis yang mursal. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini ya menjelaskan tentang peristiwa terjadi pada masa Nabi SAW. Ya. Ada seorang menikam sahabat yang lain. Ya. Jadi menikam, ya. Ditikam dengan tanduk, ya. Yang mana akhirnya kedua lutut, ya. Orang yang ditikam ini pun dia luka. Nah. Kemudian orang yang luka ini datang kepada Nabi SAW mengadukan, "Wahai Rasulullah, saya ditikam oleh si fulan." Ya, saya ditikam oleh si fulan. Kemudian kata orang ini, "Biarkan saya membalasnya, wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Tidak. Biarkan sampai kakimu sembuh dulu ketika ditusuk itu. Jangan kau kisas, jangan kau balas." Kemudian pada berikutnya orang ini datang lagi kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, saya ingin balas ini orang yang menikam saya ini." Kemudian kata Nabi SAW, "Balaslah." Ternyata ketika dia membalas dengan serupa, kakinya pincang. Akibat dia membalas tindakan orang tersebut. Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW. Kata Nabi, "Sudah saya larang, tapi kamu tidak mengindahkannya." Hadis ini pertama terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah hadis itu sahih ataukah mursal. Mursal itu artinya tidak bersambung kepada Nabi SAW. Wallahu taala alam, ya, pendapat yang paling kuat wallahu alam dalam hal ini, hadis ini adalah hadis yang mursal, ya, hadis yang mursal artinya tidak bersambung kepada Nabi SAW. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwasanya pertama, ya, tidak boleh seseorang itu melakukan qisas, ya, sampai luka itu sembuh, ya. Jadi kalau baik orang yang terkena qisas, orang yang terkena kezaliman, atau orang yang ingin diqisas, kalau dia punya luka, maka tunggu sampai lukanya sembuh. Kenapa? Karena di dalam Islam itu agar tidak ketika dibalas sebuah perbuatan zalim, ketika dibalas maka dibalas dengan semisal. Dibalas dengan semisal. Ketika ada luka, dibalas pada luka tersebut, bisa jadi pembalasannya lebih tidak semisal, bisa menimbulkan dampak yang lebih parah. Di dalam Islam tidak boleh. Kalau ingin mengqisas, maka qisas dengan setimpal, ingin balas dengan setimpal. Ketika pembalasan itu bisa menyebabkan, ya, lukanya bertambah parah, ya, tidak seperti dahulu lagi, seperti yang dia lakukan, maka ini dilarang. Kasus di dalam sahabat ini, ya, dia membalas terhadap perbuatan zalim orang lain, tetapi dia masih punya luka. Ternyata ketika dia balas, lukanya bertambah parah. Maka sejak itu Nabi SAW melarang seseorang untuk membalas kalau seandainya lukanya belum sembuh. Maka dalam hal ini kata para ulama, qisas itu tidak bisa dilaksanakan kalau seandainya bisa menyangkut, ya, kezaliman kepada yang lain. Contoh, ada seorang wanita hamil misalnya, dia membunuh orang, meracuni orang, meninggal orangnya. Taib. Di dalam Islam, kalau orang membunuh juga dibunuh. Taib. Apakah langsung dibunuh wanita tersebut? Tidak. Kalau dia dibunuh wanita tersebut, maka kita melakukan kezaliman terhadap bayi yang dikandungnya. Maka di dalam Islam tunggu sampai dia melahirkan. Kalau dia sudah melahirkan, maka kasih hak anaknya, disapi sampai 2 tahun. Kalau anak itu sudah disapi 2 tahun, barulah dilaksanakan qisas. Ya, barulah dilaksanakan qisas. Kenapa? Karena kalau dia dibunuh saat itu, maka terjadi kezaliman yang lain, yaitu kezaliman pada
anak kecil tersebut. Maka di dalam Islam pun juga demikian. Qisas tidak boleh dilaksanakan kalau menimbulkan kezalimannya bertambah. Tidak boleh dilaksanakan. Maka di sini Nabi SAW melarang hal perbuatan ini. Ya, kalau ada luka ya di tempat, ya misal Anda pernah dipukul orang, ya biru misalnya, ya biru ya pipi Anda. Kemudian Anda ingin balas lagi orang tersebut, ya ingin balas, Anda ingin membalas dengan kejahatan yang sama, tetapi tangan pian bengkak. Tangan pian bengkak. Maka kalau pian pukul kan bisa jadi bertambah apa? Jangan. Tunggu sampai sembuh. Atau orang yang ingin diqisas, ya ingin dibalas, dia luka, ya dia luka di tempat yang ingin kita balas, tunggu sampai dia sembuh. Kalau dia sembuh barulah dibalas agar tidak menimbulkan ya kezaliman yang lain. Kemudian para ulama menjelaskan hikmah juga, faedah dari hadis ini, inilah keadilan di dalam agama Islam. Ya, agama Islam itu sangat adil. Ya, sangat adil. Maka tidak ada hukum lebih adil daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan syariat Islam ini syariat yang sangat mulia. Ya, semua hal diatur di dalam agama Islam. Maka sungguh mengherankan kalau seandainya ada kaum muslimin ya tidak berbangga dengan syariat Islam. Makanya pernah ada seorang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, datang ingin mengejek Salman. Orang Yahudi ini mengatakan, "Hal 'allamakum nabiyukum kulla syai'?" Kata orang Yahudi ini, apakah nabi kalian mengajarkan kalian terhadap segala sesuatu? Kata Salman, "Iya." "Na'am ajal." "Hatta al-qira'ah?" Sampai tata buang hajat, bayar diajarkan oleh nabi kalian? "Iya," kata Salman. "Diajarkan kepada kami." Dengan bangga Salman menyebutkan, ya. Kenapa? Karena ini satu-satunya ajaran yang ada ya di dunia ini yang mengajarkan semua hal, yaitu agama Islam. Ya, Anda bayangkan, ya tidak ada agama seperti agama Islam. Ya, mengajarkan orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada adabnya. Ya. Maka ini kesempurnaan syariat Islam. Makanya kata para ulama, yang ada ini aja digawi kita kada sanggup. Menggawi yang ada aja ini kita ini kada sanggup, apalagi menambah-nambahi. Ya, yang ada aja digawi oleh yang dikerjakan oleh Nabi SAW, kita gawi ini dari bangun tidur, adab-adabnya, ya. Maka kada sanggup kita, ya. Kada sanggup kita persis 100% dengan Nabi kita kada kawal, ya. Apalagi hendak nambah-nambahi, ya. Maka ini salah satu keadilan dalam agama Islam, bahwasanya agama Islam ini telah sempurna. Kemudian di antara ya faedah juga dari hadis ini adalah mengikuti syariat dan melaksanakan perintah Rasulullah merupakan bentuk kebaikan dan membawa keberkahan. Ya. Orang yang taat kepada Nabi, ya maka pasti mendatangkan kepada kebaikan. Orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW pastilah membawa kebinasaan, membawa kepada kecelakaan. Maka banyak peristiwa, hatta pada masa sahabat Nabi SAW, ketika mereka ya tidak tunduk terhadap apa yang Nabi SAW perintahkan, maka akan tertimpa musibah terhadap mereka. Oleh karenanya, ya pernah ada seseorang ya disuruh oleh Nabi SAW ya minum dengan tangan kanannya. Ya, orang ini mengatakan, "Mastata'tu ya Rasulullah." Aku tidak bisa. Kata Nabi SAW, "Mastata'ta abada." Semoga engkau tidak bisa selama-lamanya. Dan subhanallah, orang tersebut pun tidak bisa dia mengangkat tangan kanannya lagi. Ya. Akibat apa? Akibat kesombongan dia tidak mengikuti perintah Nabi SAW. Maka dari sini kata para ulama, sumber kebaikan, sumber kebahagiaan hidup seorang muslim itu mengikuti perintah Rasulullah SAW. Manakala orang itu semakin jauh dari perintah Rasulullah, maka semakin banyak musibah yang menimpanya. Semakin Anda jauh, maka musibah itu semakin banyak. Masalah itu semakin banyak. Maka jangan heran Anda kalau orang tersebut banyak masalahnya, dan Anda yakini orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW orang bermasalah. Orang yang paling banyak masalahnya di dalam kehidupannya
dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan dia dengan istri dan anaknya, dalam kehidupan dia bermuamalah, dalam kehidupan dia dengan tetangga, dalam kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak masalahnya. Orang ahli sunnah itu orang paling sedikit masalahnya. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kebaikan seorang muslim senantiasa, keberkahan dia senantiasa ketika dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kejelekan, fitnah, musibah selalu menghampiri kita ketika kita jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anda lihat orang ahlus sunnah wal jamaah, orang yang paling sedikit musibahnya, orang yang paling sedikit fitnahnya, orang yang paling sedikit kegelisahannya. Kenapa? Karena mereka selalu berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita bersyukur ya. Ustadz ulun ini mengaji Allah Subhanahu, iya banyak juga ulun dapat fitnah-fitnah ya. Banyak juga ulun dapat masalah-masalah. Makanya pian mengikuti sunnah tidak ada masalah. Ini ulun banyak juga masalah. Kalau pian kada mengikuti sunnah lebih-lebih lagi masalah pian. Ya. Maka ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Orang mengikuti sunnah, orang yang paling sedikit masalahnya. Makanya istri yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, berdasarkan sunnah, maka dia adalah istri yang paling bahagia. Ya. Suami yang berdasarkan di atas sunnah Nabi SAW, dia adalah suami yang paling bahagia. Ya. Maka kebahagiaan itu semata-mata ketika kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika kita jauh dari sunnah Nabi, maka kebahagiaan itu pun akan sirna. Ya, kebahagiaan itu akan hilang. Maka Anda buktikan di dalam kehidupan Anda. Anda ketika Anda menjauh dari sunnah Rasulullah SAW, ya, Anda tinggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, Anda tidak mengindahkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaan itu akan direnggut dari Anda. Sedikit demi sedikit akan hilang dari kita. Maka sebetulnya kunci bahagia di muka bumi ini sangat simpel, sangat sederhana. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi, Anda akan bahagia. Ya. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu, maka kita akan jauh dari kesengsaraan. Ya, makanya Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Dunia ini sudah sempit, tambah-tambah lagi ketika kita berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari peringatan Nabi SAW, dan kita akan sempit hidup kita. Sudah kehabisi harta, sudah sempit, berpaling lagi dengan peringatan Allah, berpaling lagi dari sunnah Nabi SAW, tambah lagi kesengsaraannya. Maka dia mengumpulkan dua kesengsaraan di dunia sebelum datang hukuman di akhirat kelak. Dan sebaliknya orang yang bahagia adalah ketika dia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Maka mereka lah orang yang paling bahagia. Baik dia sebagai seorang muslim, baik dia sebagai seorang ayah, baik dia sebagai seorang ibu, baik dia sebagai seorang anak, baik dia sebagai seorang suami, seorang istri. Maka ketika dia mengikuti sunnah, maka posisi mereka adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Walaupun anak Anda macam-macam, ya, tapi Anda mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakini Anda orang yang paling bahagia. Yakini Anda orang yang paling nikmat merasakan kehidupan di dunia ini. Ya, karena kebahagiaan itu hanya bisa diraih ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin itu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Iya, sebentar kita jawab pertanyaan kertas. Ustadz, pada saat rihlah pas di malam hari, bolehkah kita menyalakan api unggun untuk menghangatkan keadaan? Boleh, tidak ada masalah. Seorang menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan, tidak ada masalah. Ya, tidak dilarang di dalam agama Islam. Tetapi yang dilarang itu adalah ketika dia sholat. Ketika dia sholat menghadap api itu dilarang. Ya, ketika dia sholat menghadap api itu dilarang. Tapi ketika seorang menghangatkan badan dinyalakan api, tidak ada masalah. Ya, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, tidak ada larangannya. Wallahu taala alam. Baik. Ya boleh, jangan masalah. Ya misalnya
dipukul ingin balas dipukul. Ya tangan ulun lemah Ustaz. Pengen pukulan yang ganal, yang gencang sama dia juga boleh. Tidak ada masalah ya, selama tidak berlebihan dan setimpal yang semisal. Tetapi kalau memaafkan itu lebih baik. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Taib. Enggak ada. Enggak apa-apa dulu tema. Ada jadwal sejam sore kan. Terus kita azan salat asar itu jam 4 kurang mengingatkan sholat. Kita sholat itu ketika waktu azan langsung sholat ini. Karena kita karena kalau kita ketinggalan. Kalau sholat ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya sholatnya belum didirikan dan kita ada hajah demikian seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa. Ya kalau sholatnya belum didirikan dan ada hajah demikian. Tapi kalau seandainya sholatnya sudah didirikan, maka tidak boleh. Kita harus mengikuti imam. Ya kita harus mengikuti imam. Ya kenapa? Karena kalau kita mendirikan sholat tersendiri akan menimbulkan fitnah di masjid. Ya tidak boleh demikian. Tapi kalau seandainya sholatnya belum dilaksanakan, kemudian kita mau ditinggalkan kendaraan, kalau kita menunggu sampai qomat, ya bisa jadi bis itu meninggalkan kita, kemudian kita sholat di sana, maka insya Allah tidak mengapa. Ya tidak mengapa, dan ini sesuatu yang dimaafkan. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi? Cukup. Taib. Kalau enggak ada, ulun tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.